Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dapo Semangat Pro. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, selalu dijauhkan dari wabah, penyakit dan lain-lain, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk materi di pagi hari ini adalah materi tentang pendidikan kepramukaan. Namun sebelum dilanjut, ada baiknya kalau kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah, kalau tak kenal maka tak tahu. Nama saya Bapak DRS Sutrisno MPDI. Kalau di Pramuka biasanya dipanggil Kak Tris atau Kak Trisna. Alamat Desa Bareng, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Di SMP 2 ini Pak Tris ngajar PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan juga sebagai wali kelas 9A. Sebagai koordinator kegiatan keagamaan di SMP 2, juga sebagai pembina Rohis Nurul Ilmi. Perlu diketahui bahwa di SMP 2 adalah insya Allah satu-satunya SMP di Ponorogo yang sudah memiliki Rohis, yaitu organisasi yang mengurusi tentang kegiatan-kegiatan keagamaan. Sekalian promosi, barangkali nanti anak-anak kelas 7 ada yang berminat, yang hobi di kegiatan keagamaan, nanti bisa gabung di Rohis Nurul Ilmi. Kontak Pak Tris apabila ya ingin menghubungi 0852 3215 0792. Oke, saya kira perkenalan sudah cukup. Kalau ada yang masih kurang, nanti bisa dilanjut via Jabri. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ke materi pendidikan kepramukaan, karena murid itu juga adalah anggota pramuka, maka kita harus bisa menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka. Lagu ini merupakan lagu wajib bagi seorang anggota pramuka. Mari kita nyanyi bersama anak-anak sesuai dengan peraturan bahwa menyanyikan lagu ini kalau dalam acara resmi harus dilaksanakan dengan berdiri. Tapi karena anak-anak masih belajar, silakan yang mau berdiri silakan berdiri, yang duduk juga boleh karena kita tidak dalam satu tempat. Mari kita nyanyi bersama-sama. Semuanya peserta MPLS harus menyanyikan lagu ini bersama-sama saya. Mari, 1, 2, 3. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya ku dharmakan, dharmaku ku baktikan, agar jaya
Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Ya, terima kasih. Anak-anak sudah menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka. Berikutnya kita langsung ke materi, yaitu implementasi Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Aktualisasi kurikulum 2013 ekstra kurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Konsep aktualisasi kurikulum 2013 dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Kalau ini ada sebuah lingkaran besar, dalam satu lingkaran ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian di dalamnya ada lingkaran kecil tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga ada lingkaran kecil lagi, yaitu kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal dengan singkatan Kurtilas. Berikutnya ada kolom besar yang kedua. Di dalam kolom ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2010, yaitu Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka. Kemudian ada lingkaran kecil tentang pendidikan kepramukaan. Ada lingkaran lagi tujuan Gerakan Pramuka. Ada lingkaran lagi di dalamnya pendidikan kepramukaan, yaitu ada Gerakan Pramuka. Nah, Gerakan Pramuka ini yang kita kenal dengan kegiatan di gugus depan. Ini merupakan gugus depan di satuan pendidikan. Nah, dua lingkaran besar tadi kalau digabung, nah ini yang pertama, yaitu tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, kurikulum. Nah, lingkaran yang kedua tentang pramuka tadi, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Nah, tujuan Gerakan Pramuka, pendidikan kepramukaan, ada Gerakan Pramuka, kemudian ada gugus depan dalam satuan pendidikan. Nah, berikutnya ada di dalam yang diarsir ini adalah merupakan pendidikan kepramukaan sebagai ekstra kurikuler wajib yang harus diikuti oleh semua siswa. Jadi pendidikan kepramukaan ekstrakurikuler wajib ini dari kurikulum 13 dan juga dari pendidikan kepramukaan menjadi wajib. Singkat saja, kita lanjut. Paradigma aktualisasi kurikulum 2013 ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Yang pertama adalah model blok. Ini merupakan orientasi pendidikan kepramukaan. Ini diikuti oleh seluruh siswa di sekolah tersebut tanpa kecuali. Yang kedua, model aktualisasi pendidikan kepramukaan. Ini juga bagi seluruh siswa. Tidak baik siswa yang tidak berminat, baik yang berminat ataupun yang tidak berminat, tetap harus mengikuti dua-duanya. Sedangkan yang ketiga adalah model
reguler. Ini merupakan gerakan pramuka gugus depan. Nah, ini bagi siswa-siswa yang berminat. Jadi kalau yang kolom 1 di atas itu model blok itu wajib untuk seluruh siswa. Kolom yang kedua ini adalah aktualisasi. Maksud saya aktualisasi yang dilaksanakan seminggu sekali. Ini wajib untuk siswa. Sedangkan yang ketiga ini adalah reguler. Ini bagi siswa yang berminat. Nah, yang berminat di sini adalah terutama anak-anak nanti apabila sudah menduduki kelas 8. Nah, di situ ada suatu organisasi di dalam kepramukaan di sekolah kita yang kita namakan dengan Dewan Penggalang. Jadi anak-anak nanti lewat pramuka reguler ini yang hobi di pramuka bisa masuk ke Dewan Penggalang. Bahkan di reguler ini nanti juga anak-anak diperkenalkan pramuka tertinggi di golongannya. Untuk di Penggalang itu golongannya adalah penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, sedangkan pramuka tertinggi di golongan itu adalah pramuka Garuda Penggalang. Mudah-mudahan anak-anak nanti yang berminat di pramuka bisa mengikuti pramuka Garuda. Nah, informasi nanti lewat pembina pramuka di gugus depan masing-masing. Kalau di sekolah kita ya pembina pramuka di SMP 2 Ponorogo. Berikutnya adalah ekstrakurikuler. Untuk pelaksanaan mapel mata pelajaran ini terjadwal. Yang instra ini berarti yang mapel pagi itu pagi kita melaksanakan pelajaran. Nah, ini yang instra. Kokurikulernya adalah penugasan mata pelajaran. Terus untuk materi pendidikan kepramukaannya itu ada 2 di sini, yaitu pertama adalah yang ekstrakurikuler wajibnya itu adalah model blok. Tadi sudah jelaskan di atas. Ini mestinya sesuai dengan aturan dilaksanakan kalau di SMP ini 3 kali. Mestinya kelas 7 melaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, kelas 8 1 kali dalam 1 tahun, dan kelas 9 1 kali dalam 1 tahun. Tapi untuk di sekolah kita rata-rata hanya melaksanakan 1 kali di kelas 7. Karena apa? Karena terbentur biayanya banyak sekali. Sekali mengadakan perkemahan itu biayanya sampai 20 juta lebih. Nah, maka kita di sekolah kita biasanya hanya melaksanakan 1 kali di kelas 7 saja untuk model blok. Kemudian diaktualisasi ini dilaksanakan penuh. Dalam 1 minggu kita melaksanakan 1 kali model aktualisasinya. Bersamaan dengan dilaksanakannya pramuka gugus depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tadi. Nah, ini untuk mencapai tujuan pendidikan nasional atau SKL, standar kelulusan sekolah, kemudian baik SD, MI, MTS, SMP, SMA, MA, dan seterusnya. Kemudian kompetensi inti terutama KI 1, KI 2, dan KI 4. Untuk KI 3 tidak perlu disampaikan di ekstra pendidikan kepramukaan karena KI 3 sudah dilaksanakan di intrakurikuler atau kokurikuler. Nah, model blok ini seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan ini.
Kegiatan ini merupakan orientasi pendidikan kepramukaan atau biasa disingkat dengan OPK. Dilaksanakan dengan model blok, dilaksanakan dengan berkemah pada setiap awal tahun pelajaran, dan bagi siswa baru ini melaksanakan bersama dengan MPLS seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Termasuk pengenalan semua ekstrakurikuler di sekolah. Yang kedua adalah model aktualisasi. Model aktualisasi ini dilaksanakan 1 minggu sekali. Waktunya 120 menit. 2 jam. Bukan 2 jam pelajaran, tetapi 2 jam 120 menit. Latihannya bersamaan dengan gugus depan. Untuk aktualisasi tidak memakai seragam pramuka bagi yang bukan anggota pramuka. Bagi yang anggota pramuka boleh menggunakan seragam pramuka. Tapi karena di sekolah kita biasanya dilaksanakan hari Sabtu, dan hari Sabtu itu memakai seragam pramuka, itu juga merupakan seragam sekolah, makanya baik aktualisasi maupun reguler menggunakan seragam pramuka. Sedangkan pembinanya adalah pembina guru kelas atau guru mata pelajaran yang menjadi pembina pramuka dan dibantu oleh pembantu pembina. Nah, untuk mengukur di model aktualisasi ini menggunakan jurnal, jadi tidak menggunakan SKU, menggunakan jurnal sikap, perkembangan sikap, baik KI 1 yaitu spiritual, KI 2 sosial, dan KI 4 yaitu tentang keterampilan. Sedangkan model reguler ini latihannya juga 1 minggu sekali. Latihan juga 120 menit atau 2 jam. Latihan ini bersamaan dengan aktualisasi, memakai seragam pramuka. Jadi yang reguler itu wajib menggunakan seragam pramuka. Tapi kalau aktualisasi boleh tidak pramuka, boleh menggunakan pramuka. Pembinanya adalah pembina pramuka dan pembantu pembina. Ini tulisannya pamuka, ini kurang R, mestinya pramuka. Nanti kita rubah. Menggunakan, kalau di reguler menggunakan SKU, jadi tidak jurnal lagi. Menggunakan SKU, syarat kecakapan umum, itu yang berwarna merah itu kalau penggalang, mestinya anak-anak sudah mengerti karena di SD itu kelas 5-6 juga merupakan penggalang. Nah, maka saya kira sudah paham tentang SKU yang warnanya merah itu. Penggalang itu adalah di sekolah kita kelas 7, 8, dan 9. Sesuai dengan tingkatan, ada penggalang ramu, rakit, dan terap. Kemudian pramuka tertingginya di tingkatan itu adalah pramuka Garuda. Nah, untuk nilai sikap yaitu KI 1 spiritual, KI 2 sosial, dan keterampilan KI 4. Ini diantaranya adalah beriman, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, dan seterusnya, dibaca sendiri. Sedangkan di pramukanya nilai dan kecakapan di SKU-nya adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam, dan seterusnya, dibaca sendiri. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, intinya adalah dalam pendidikan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat dan bangsa dan negara. Sedangkan pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 23 tahun 2003 itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Intinya dengan iman dan takwa atau imtak dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ini diharapkan bisa mencapai selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Ada Al-Asr, ibadah wajib sekali seumur hidup, yaitu ibadah apa? Yaitu ibadah haji. Kemudian ibadah wajib sekali setahun. Anak-anak tahu apa ibadah wajib sekali setahun? Yaitu ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian ibadah wajib seminggu sekali. Saya kira anak laki-laki mesti hafal, yaitu sholat Jumat. Ibadah wajib 5 kali sehari, yaitu sholat wajib 5 waktu. 24 jam artinya 86 menit 400 detik. Nah, ini ibadah per detik. Jadi kita setiap detik dalam kegiatan kita harus bermuatan ibadah, diniati lillahi ta'ala. Ini untuk renungan selama 24 jam. Ini tadi sudah kita sampaikan, tidak perlu saya ulang lagi. Nanti bisa dibaca sendiri di videonya, dilihat sendiri. Tugas para nabi menyempurnakan akhlak manusia. Seperti dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya. Dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam Pramuka, Trisatya menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam Dasar Dharma Pramuka, Dharma pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu semua merupakan kompetensi inti dari sikap spiritual, yaitu sikap spiritualnya adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kalau dalam gerakan Pramuka, Dwi Satya itu kalau siaga, kalau dalam penggalang Trisatya
tadi sudah dijelaskan, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di siaga Dwi Dharma, kalau di Penggalang Sadharma, dharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk keberagaman dan keberagamaan dalam keberagaman, untuk kurikulum yang kompetensi kedua atau kompetensi inti kedua, yaitu sosial, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, terpercaya, dan seterusnya. Sedangkan dalam pramuka, yaitu Trisatya, setiap hari Trisatya untuk yang pramuka Penggalang menolong sesama hidup. Kalau dalam Dasa Dharma, dharma kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kemudian berikutnya masih kompetensi yang kedua, yaitu tentang sosial. Saya dari Gerakan Pramuka adalah setiap hari berbuat baik itu untuk siaga, kalau untuk Penggalang sama, menolong sesama hidup. Kalau dari Dasa Dharma, yaitu dharma ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Kita lanjut terus KI 2, yaitu untuk yang di Trisatya sama, yang di Dasa Dharma, dharma keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Kemudian sampai dharma ke-10, dharma kelima, rela menolong dan tabah. Dharma ke-6, rajin, terampil dan gembira. Dharma ke-7, hemat, cermat dan bersahaja. Dharma 8, disiplin, berani dan setia. Dharma 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dharma ke-10 adalah suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, kita cepatkan saja biar cepat selesai, karena yang lain intinya sama. Semua dari dharma kedua sampai dharma ke-10 itu adalah merupakan kompetensi inti 2 atau KI 2, yaitu KI sosial. Nah, kompetensi sosial sampai kompetensi sampai dharma ke-10. Untuk keterampilannya sama. Nah, terus KKM-nya bagaimana? Untuk pendidikan kepramukaan, KKM-nya harus baik. Ya. Untuk ekstra pendidikan kepramukaan ditulis di dalam rapot KKM minimal B atau baik. Syukur kalau SB sangat baik. Tapi kalau KKM di rapot pendidikan kepramukaan kurang dari B, yaitu C atau kurang, maka harus ada tugas tambahan khusus. Dan apabila tidak dilaksanakan, otomatis tidak melaksanakan kewajiban, ya dengan sendirinya tidak mencapai SKL, tidak mencapai kelulusan. Itu untuk materi pendidikan kepramukaan. Lebih lanjut, anak-anak nanti akan ketemu dengan Bapak Ibu Guru Mapel atau yang diwakilkan kepada pembantu pembina yang menyampaikan
tentang materi aktualisasi pendidikan kepramukaan. Baiklah anak-anak, untuk materi pendidikan kepramukaan pada MPLS pagi hari ini saya kira sudah cukup. Apabila anak-anak masih belum paham, silakan dibaca-baca kembali, dibuka kembali videonya, dipahami. Dan kalau terpaksa masih ada yang belum dimengerti, bisa tanya kepada Pak Tris atau kepada Bapak Ibu yang lain yang mengampu di SMP Negeri 2 Ponorogo ini. Marilah kegiatan kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dapo Smart Pro.